Record. Oke, good. Nah, kita lihat. Example 3.1, sebuah impuls respon dari sebuah sistem yang mempunyai input dan mempunyai output tegangan pada kapasitor. Ya. Jadi gambarnya adalah ini 3.2. Kemudian dari sistem ini ada input, ada output. Kemudian sistem, bentuknya sistem bagaimana? Seperti ini. Kebetulan sudah didefinisikan sistemnya ya. Sistemnya adalah 1/RC E pangkat min T 1/RC UT ya. Carilah ekspresi untuk frekuensi respon, ya berarti apa ini? Frekuensi respon berarti dia mencari HW. Mencari dalam domain frekuensi, kemudian plot magnitude-nya, bagaimana grafik magnitude-nya, terus bagaimana grafik fasanya. Yuk, kita sama-sama lihat. Nah, ini. Kita lihat. Untuk merubah dari domain, di sini kan yang HT itu masih domain waktu ya. Untuk mencari frekuensi responnya, maka dirubah menjadi domain frekuensi. Dalam hal ini H omega. H omega atau HJW, ya ini kesepakatan saja. Tapi yang penting saya ingin menekankan di sini adalah komponen frekuensinya. 2πf. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat ya, kita perhatikan. Yang kotakin merah ini. Yang saya kotakin merah ini adalah HT. Sepakat nggak? Coba kita lihat ya. Yang saya kotakin merah ini adalah HT. Oke. Sama ya yang saya kotakin ya tadi ya. Yang ini ya, yang ini itu HT ya. HT. Kemudian untuk merubah ke domain frekuensi, dia ternyata harus, oh di sini ada komponen di sininya, RC-nya ada juga ini, lupa. Jadi ini yang saya kotakin merah, ini dan ini itu HT-nya ya. Kemudian ternyata di sini ada proses integrasi, di sini ada perkalian dengan E pangkat min J omega tau D tau. Oke, ini adalah rumus dasar, rumus ya. Ternyata kalau dikonversikan dari domain waktu ke domain frekuensi, dia harus diintegralkan dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga dikali E pangkat minus J omega tau D tau. Ya. Kemudian kita ikuti dulu matematisnya. Kemudian kita integralkan. Dari sini ke sini apa yang berubah? Apa yang berubah? Perhatikan limitnya. Limitnya dari yang sini adalah minus atau negatif tak hingga, tapi sini jadi 0. Kok bisa, Pak? Iya, jadi 0 karena ini pengaruh UT ya, U tau. Ingat bahwa fungsi tau itu dia bernilai 1 mulai dari 0. Nah, 0-nya ini menjadi pembuka, menjadi limitnya berubah. Kalau negatif kan dia nilainya 0 ya. Kalau 0 dikali apapun kan 0, berarti nggak ngefek. Oleh karena itu dia ngefeknya ketika sama dengan 0, batas bawahnya 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian yang pangkat-pangkat ini kan bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan dikelompokkan dengan tau. Kemudian ya ini proses integrasi biasa. E pangkat min AT kan ibaratnya ini A kan berarti kalau diintegralkan kan berarti 1/, ya, 1/A gitu ya. Kita lihat ini minus 1/A ya, jadi 1/RC ini dari sini minusnya bagian sini, terus ini tidak berubah kan karena dia bilangan natural atau Euler. Kemudian batas-batasnya gimana? Batas-batasnya dari tak hingga sampai dengan 0.
Nah, batasnya dari tak hingga sampai dengan 0. Untuk nilai taunya, kalau dia disubstitusikan dari E pangkat minus tak hingga kan 0. Kalau 0, E pangkat 0 kan 1. Jadi ya hasilnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan perhitungannya jadi seperti ini. Ini adalah apa ini? Ini adalah frekuensi respon atau sistem dalam domain frekuensi. Ini adalah sistem, sama-sama sistem ini dalam domain frekuensi. Pertanyaan saya, proses transformasi dari domain dari domain waktu ke domain frekuensi berdasarkan metode ini namanya apa? Ini Fourier kan, ya? Ini proses Fourier ya. Pertanyaannya bukan itu. Ini Fourier transform atau Fourier series? Nah, siapa yang bisa jawab? Silakan. Fourier transform, Pak. Fourier transform, kenapa, Torik? Kalau Fourier series tuh beda bentuk persamaannya gitu, Pak. Kalau transform tuh kita mentransformkan dari domain waktu ke domain frekuensi. Oke, Kalau series tuh kayak bentuk, kalau series tuh grafiknya tuh apa sih, periodik gitu, Pak. Bentuk jadi ke series gitu. Seingat saya, Pak. Oke. Terima kasih, Torik. Ya, terima kasih. Ya, betul. Jawabannya betul adalah Fourier transform. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan fungsi yang ditransformasikan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa kita menggunakan Fourier transform? Silakan, yang lain mungkin yang mau memberikan opini. Ya, silakan. Apa alasannya kenapa kita menggunakan Fourier transform? Saya ingin coba, Pak. Iya, tentu, Luis. Silakan. Karena dia itu non periodik bukan, Pak? Karena HT-nya non periodik. Iya. Oke, perfect. Betul sekali, tepat. 100%. Wah, betul ya. Karena HT-nya non periodik. Nah, kalau pakai Fourier series baru kalau HT-nya itu periodik. Loh, taunya periodik gimana, Pak? Waduh, ya kita lihat ininya, fungsinya. Pangkat min T fungsinya gimana? Kan seperti ini kan, dia semakin T-nya semakin besar, dia semakin kecil ya. Iya. Pangkat min T ya. Ini enggak motong T ya. Dia makin kecil. Betul sekali, Luis. Ya, betul sekali. Karena HT-nya non periodik, dia pakai Fourier transform. Kalau fungsinya periodik, dia pakai Fourier series. Oke, nanti kita akan pelajari. Oke, but very good. Apa ya namanya? Awal yang bagus. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kita sudah dapat sistem dalam domain frekuensi. Nah, kan kemarin minggu lalu kita kan melihat bahwa perubahan frekuensi di inputnya itu akan merubah magnitude dan fasanya. Oleh karena itu, tahap selanjutnya kita melihat fungsi magnitude dan fungsi fasanya. Nah, saya kasih contoh langsung nih. Ini adalah fungsi magnitude-nya, ini adalah fungsi fasanya. Caranya gimana, Pak? Ini mencari magnitude dan fasanya gampang. Lihat, perhatikan. Ini adalah bilangan apa? Bilangan kompleks, iya enggak? Bilangan kompleks yang terdiri dari komponen real dan komponen imajiner. Ya, gampang. Ingat rumus bilangan kompleks ya. Untuk mencari magnitude gimana? Mencari magnitude misalkan kita ada C adalah bilangan kompleks A plus JB. Ini bilangan imajinernya, ini bilangan realnya. Ya
Magnitude dari C adalah, ya gampang kan, akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian kalau fasanya gimana? Sudutnya, begitu. Fasa sama dengan sudut lah ya gampangannya. Ya adalah fasa dari C adalah apa? Apa? Tangen ya, inverse ya, inverse tangen dari B per A. Iya, iya gampang seperti itu. Nah, setelah dihitung ya gampangannya kan setelah dihitung pakai formula ini dapat ini. Terus untuk fasanya setelah dihitung dapat ini. Begitu. Ya. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya kira mudah ya, mudah lah ya. 3, 2, 1. Yuk lanjut. Lanjut ya, boleh ya. Lanjut. Lanjutnya apa? Kita melihat bentuk apanya? Bentuk bentuk grafiknya. Lihat yang sebelah kiri adalah grafik magnitude-nya. Ternyata kita lihat sumbu X-nya adalah frekuensi. Jadi ini frekuensinya berubah. Frekuensi berubah ke positif. Di sini ada berubah ke negatif. Ini magnitude-nya ternyata ketika frekuensinya 0, magnitude-nya paling tinggi. Ya, 1. Wah, yes, 1. 1, kenapa kok 1 ya? Kalau omeganya sama dengan 0 ini ya. Omeganya sama dengan 0 kan sama dengan 1 begitu ya. Iya, iya. Apakah selalu 1, Pak, untuk semua magnitude? Tidak. Itu tergantung fungsinya, ya. Kemudian ketika frekuensinya makin besar ataupun frekuensinya makin kecil ke arah negatif, dia semakin kecil magnitude-nya begitu. Nah, kita lihat bahwa dari grafik magnitude, semakin besar frekuensinya, fungsi sistem ini akan semakin kecil magnitude-nya. Oke? Oke. Kemudian fasanya nih, fasanya gimana? Nah, kembali lagi, sumbu X-nya adalah frekuensi, baik frekuensi positif maupun frekuensi negatif. Sumbu Y-nya adalah fasanya, perubahan fasanya, besar fasanya. Ya, kita lihat. Ketika frekuensinya makin besar, fasanya itu dia makin negatif, ya, makin negatif ya. Ya, makin fasa itu kan ya hanya tergantung referensinya ya, nolnya dari mana begitu kan? Ya, fasa juga bisa positif, bisa negatif. Begitu kita lihat nih. Ya, ternyata semakin besar frekuensi positifnya, maka fasanya akan saturasi kepada minus 90 derajat. Gitu. Jadi dari sini sudah kita lihat bahwa kita sudah bisa menggambarkan karakteristiknya, karakteristik dari respon frekuensi ini atau karakteristik dari sistem dalam domain frekuensi, bahwa magnitude-nya itu semakin turun dan fasanya itu semakin tertinggal, negatif berarti ya, ketika frekuensinya makin naik. Iya, seperti itu. Yes. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Ya, maaf Pramudita, suaramu putus-putus. Kalau bentar Pak. Oke, sekarang udah jelas. Kayak gelombang itu naik turun. Kalau negatif gimana Pak? Ya, boleh diulangi? Kalau misalnya frekuensi yang negatif itu kayak gimana ya Pak? Frekuensi negatif. Kan setahu saya kan frekuensi itu selalu kayak naik turun gitu kan, berarti selalu positif ya Pak. Kenapa ada frekuensi negatif gitu Pak? Saya Oke, belum baik. Iya.
Baik, baik. Pertanyaan bagus sekali. Ya, seperti ini. Baik. Oke. Saya ingin mengilustrasikan menggunakan fenomena gelombang elektromagnetik. Seperti ini. Oke, ini adalah penampang melintangnya. Apalah, ini adalah, ini misalkan X, ini Y, ini yang ke sana adalah Z-nya. Oke? Nah, saya ganti warna dulu. Pakai biru deh, biar asik. Nah, gelombang elektromagnetik itu kalau dilihat dari penampang melintangnya kayak gini kan ya, sepakat ya? Oke. Kalau dari sumbu Y dan sumbu X-nya kan sebenarnya dia hanya muter saja. Kayak gini kan? Nah, muter itu. Tergantung arahnya ya. Nah, ini kayak gini. Nah, oke. Berarti yang ke sini. Oke. Berarti kalau ke Z saya teruskan menjadi seperti ini ya, boleh ya? Nah, kayak gini. Set, 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 set. Oke. Kalau dibuat penampang melintang, jadinya kayak gini aja kan? Ya, oke. Nah, terus frekuensi yang negatif gimana? Frekuensi negatif adalah arahnya yang berbeda. Yang tadi biru kan ke searah jarum jam ya. Nah, kalau yang hijau ini berlawanan jarum jam. Berarti kayak gini. Misalkan, nah ini ke sana. Atau kalau dilihat dari penampang seperti ini, ya sebenarnya sama saja kalau dilihat seperti ini. Ya kan, sama saja sebenarnya kalau dilihat melintang. Tapi kalau dilihat irisan seperti ini akan kelihatan arahnya berbeda, arah putarannya gitu. Apakah menjawab, Pramudita? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, Ya. saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya tadi masih bingung, Pak, yang saat fasanya itu dikatakan tertinggal tuh perbandingannya apa, Pak, dibandingin sama apa? Fasanya tertinggal. Oh, ini ya, yang menunjukkan ini ya? Iya, Pak. Sebentar, saya mikir dulu ya, aplikasinya ya. Kayak gini. Oke, saya hapus dulu ya ininya ya. Oke. Sebagai contoh ini adalah penampang. Oke, saya ganti warnanya. Ketika
ketika frekuensinya ketika oke. Ini kemudian di sini ada sistem, let's say H omega, di sini X omega, di sini Y omega. Sebagai contoh ketika frekuensinya sebagai contoh di sinilah di mana ya, titik sini deh, di titik sinilah ya, contoh ya, contoh ini contoh aja. Misalkan diberikan frekuensi atau frekuensi dalam hal ini omega, inputnya itu seper RC. RC, maka outputnya itu akan terlambat negatif pi per 4, atau ini ekuivalen dengan pi per 2 ya. Ini minus 45 derajat ya. Oke ya. 45 derajat ya. Oke. Nah, apabila ininya RC ya, RC besarnya RC, maka misalkan saya punya input segini, katakanlah 1, di sini outputnya dia akan seperti ini. Kebalik. Terlambat ya berarti segini. Terlambat ya. Asumsinya ini frekuensinya ke sana ya, berputarnya ya. Ini ke sana ya. Ini berarti sedikit saya hapus ini di sini. Nah, oke. Good. Oke, good. Nah, ini maka outputnya akan di sini. Outputnya di sini dia terlambat kan di sini. Wong inputnya saja sudah di sini kok, outputnya malah terlambat begitu ya. Terlambat sebesar, karena ini minus 45 derajat. Gitu fasa yang terlambat. Adapun magnitude-nya saya sekalian jelaskan. Magnitude-nya berarti di sini panjangnya ya, panjangnya bukan 1 lagi. Kalau kita lihat di sini di titik RC itu panjangnya jadi 1 per akar 2. Ini jadi panjangnya itu jadi bukan 1 tapi 1 per akar 2 gitu. Lebih pendek berarti ya. Ini kalau melihat grafiknya, responnya, outputnya itu jadi lebih pendek, kemudian lebih terlambat sinyalnya. Apakah menjawab, Naufal? Baik Pak, terima kasih. Berarti kita bandingin sama fasa inputnya ya? Iya, perfect. Baik, terima kasih Pak. Iya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Siapa yang masih bingung? Waduh. Oke. Saya sebelum kita melanjutkan ya, saya ingin mereview, ingin memastikan bahwa kalian itu engage dengan ini.
tenang, bukan kuis, bukan ya. Saya ingin meminta 1 atau 2 orang untuk menjelaskan ya, istilahnya ya memberikan kuliah gitu ya, secara singkat gitu terkait dengan LTE system dalam domain frekuensi yang sudah kalian pahami at least dari perkuliahan minggu lalu sampai dengan detik ini dari apa yang saya jelaskan. Oke, 1 volunteer mungkin ya, yang selanjutnya mungkin atau ya silakan. Mungkin saya tawarkan untuk volunteer dulu. Siapa yang mau merefresh pendalamannya materi? Silakan. Mau nyobain menjelaskan LTE system dalam domain frekuensi. Penjelasannya dari minggu lalu sampai dengan hari ini. Gitu. Silakan. Monggo. Ada yang mau nyoba? Silakan. Kesempatan nih meluruskan pemahaman. Waduh. Silakan. Ada yang mau nyobain? Nyobain. Ayo. Ada, kalau nggak ada akan saya tunjuk. Waduh. Aduh, siap-siap ini yang beruntung saya tunjuk. Siapa ya? Siapa yang beruntung? Stop sharing dulu. Muhammad Hafiz Taufik. Apakah ada di sini? Muhammad Hafiz Taufik. Halo. Muhammad Hafiz Taufik. Nggak ada. Ngaku. Waduh, nggak ngaku nih. Ngaku. Ada ya. Aduh, sayang sekali nih. M. Rifki Raihan. Halo, M. Rifki Raihan.
Ada? M. Rifki Raihan. M. Rifki Raihan. Muhammad Raja Lumayang. Ayo, Muhammad Raja Lumayang. Pada kabur nih dari 43 jadi 39. Ini pada ketawa-ketawa nih. Isi Pak. Ya. Tes. Ya. Mungkin saya bisa coba Pak biar mempersingkat waktu. Oke. Silakan Prima Yoga. Oke. Oke, jadi kita belajar LTI. Share screen aja. Oh, share screen masih belum bisa, Pak. Oh iya, silakan. Iya. Oke. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Saya presentasi dari presentasinya Bapak aja, Pak. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Halo. Oke. Ya nggak apa-apa, silakan. Jadi kita dari kemarin itu belajar LTE system. Oke. Suara saya delay ya, Pak? Enggak sih, saya mendengar dengan jelas. Oh, baik. Oke, jadi kemarin dan sekarang kita belajar LTE system. Sebelumnya LTE system itu kan kita tahu bukan sistem. Jadi sistemnya itu linear, jadi juga time invariant. Maksudnya sistem ini itu bergantung dengan variabel waktu gitu. Nah, yang kita pelajari kemarin itu kan yang frekuensi response. Jadi kita itu intinya itu di dalam LTE sistem ini kita ada input, tes. Halo, tes. Iya. Oh, Mas, tadi maaf terputus Pak saya, Pak. Iya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Tes, halo. Tes. Apakah masuk suara saya? Ya, masuk. Maaf Pak, ini koneksi saya agak jelek soalnya. Ya. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Ada input apa? Input sinyal input ya, itu sambil dalam annotation domain kali ya. frekuensi. Oh, baik.
Ya, ini ada inputnya. Inputnya misalkan contohnya itu bisa karena kita frekuensi response, jadi kita fungsinya dalam bentuk frekuensi. Lalu ada sistemnya. Sistem ini itu setelah masuk sistem itu akan menghasilkan output berupa seperti yang ini. Nah, di dalam sistem ini itu nanti sinyal input kan berubah. Nah, yang saya tangkap itu perubahan dari sinyal input ke sinyal output itu kan ada kayak apa ya? Kayak sebuah variabel gitu ya. Nah, variabel yang menunjukkan perubahan antara input dan output itu adalah namanya eigenvalue atau yang kemarin itu dilambangkan dengan lambda. Nah, lambda sendiri kemarin itu kalau seingat saya itu bisa dirumuskan jadi sinyal sinyal output YX per sinyal input. Maaf, ini tadi maaf salah. Sinyal sebentar. Mana ya? Sinyal input Y omega, sinyal output Y omega per sinyal input X omega. Itu adalah eigenvalue. Jadi eigenvalue itu kayak perbandingan antara sinyal output dan sinyal input. Seperti itu. Nah, setelah itu sebentar. Maaf. Setelah itu kita kemarin belajar juga bagaimana cara mengubah dari sinyal sinyal yang berdomain waktu atau T menjadi sinyal dengan yang berdomain frekuensi atau di sini itu J omega. Nah, caranya itu ada kemarin itu seingat saya ada 2. Yang pertama itu bisa menggunakan Fourier transform yang tadi itu dijelaskan, Fourier transform yang seperti ini, Fourier transform yang rumusnya itu misalkan sebentar, kok saya lupa ya. Oh iya, jadi misalkan ini fungsi dari domain waktu, kita mau ubah ke dalam fungsi dengan domain frekuensi atau di sini omega itu 2πf. Itu kita lakukan integral ya. Integral fungsi yang di dalam ini dengan mengganti T dengan tau dan dikalikan dengan E min J omega T. Nah, E min J omega T ini memang dari rumusnya setahu saya. Jadi ya didapatkan seperti itu. Nah, setelah itu dari hasil Fourier transform ini itu bisa kita bagi gitu ya. Magnitude response itu berarti seberapa besar gimana ngomongnya? Magnitude response itu menggambarkan besaran dari kayak besaran gitu, besaran dari fungsi tersebut. Misalkan magnitude itu ya gitulah intinya. Nah, caranya bisa jadi ini tinggal di kuadratin aja, akar kuadrat atas bawah. Dan yang satunya itu phase response itu menggambarkan gimana fasa yang perubahan fasa antara sinyal input dan sinyal output. Seperti itu, Pak.
Oke, sudah? Sudah Pak. Mungkin ada beberapa yang saya lupa Pak. Jadi mungkin saya sepemahaman saya seperti itu. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih Prima Yoga. Ya, ya, selanjutnya apa ya? Ini kayaknya Muhammad Hafiz sudah muncul ya. Saya minta untuk menjelaskan juga lah ini Muhammad Hafiz. Halo Pak, halo. Halo, sehat? Ya, alhamdulillah Pak, sehat Pak. Iya, Tadi iya. Boleh apa namanya? Ya jelaskan apa yang sudah kamu pemahaman apalah yang sudah kamu dapatkan dari minggu lalu sampai dengan hari ini. baik Pak. Ya. Mungkin bisa saya share screen gitu Pak ya? Boleh. Pakai handnote juga boleh. Share screen aja ya Pak ya. Oke, kita sebentar. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Oh, belum. Sudah kelihatan anunya apa, tapi nggak muncul ini. Oke. Started share screen, screen sharing, tapi belum keluar. Iya, internet saya emang agak Iya. Posisi kamu di mana? di Tangerang Selatan Pak, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oh iya. Iya. Tapi emang udah akhir-akhir ini internetnya jelek mulu Pak. Pakai HP atau pakai jaringan kabel? Saya pakai IndiHome Pak, IndiHome. Oh, IndiHome. Ya. IndiHome. Ya. Mungkin kalau pakai out of the home ya kali ya. Wah ini sebetulnya komputer saya ngehang semua nih Pak, nggak ada yang bisa dipencet sebentar. Oh iya. Sebentar. Ya. Aduh. Halo, tes. Ini sepertinya laptop saya nge-freeze semua ini Pak. Mau izin restart laptop dulu boleh Pak? Gitu ya. Ya udah nggak usah di restart, suaranya masih masuk kan? Oh, suaranya masih masuk ya? Iya, suaranya masih masuk ya kan? Oh, iya. Kita masih ngobrol. Iya. Tapi ini screen belum terlihat ya Pak ya? Iya, belum. Sebentar. Coba kalau saya kendalikan dari sini. Oke. Kalau sini coba kamu kutik-kutik. Enggak Pak, ini laptop saya nggak ada yang bisa dipencet Pak. Oh, nggak ada yang bisa disebut. Ya udah ganti ya. Mungkin kurang beruntung nih. Oke, kita lanjut aja materi berikutnya ini daripada nanti kelamaan. Oke, next time ya Muhammad Hafiz ya. Terima kasih. Oh iya Pak. Ya. Pak, izin restart laptop dulu ya Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya Pak. Siapa? Naufal Pak. Naufal, gimana Naufal? Oh, saya ingin bertanya Pak. Iya. Silakan bertanya. Ini Pak, tadi kan ngomongin ini ya, linear time invariant. Nah, terus tadi kita juga ngomongin dalam domain frekuensi. Nah, itu kira-kira itu tetap dibilang ini nggak? Tetap dikatakan sebagai linear time invariant nggak ketika kita udah ubah jadi domain frekuensi, Pak? Oh, yes. Oh. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Sifat itu tetap melekat walaupun di di domain frekuensi. Kan dengan adanya
apa nih ini pakai W gitu ya, X. Outputnya ini kan sebenarnya malah hanya sebuah perkalian antara input dengan HW kan, kayak gini kan. Ini malah jelas. Ini kan ibaratnya sebagai sebuah amplification, amplifier lah, apa yang namanya konstanta gitu loh. Ibaratnya, saya tidak menyebutkan konstanta ya, tapi semacam amplifier, kayak penguat, kayak penseleksi gitu loh. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, bro. Kita lanjutkan. Saya mau melanjutkan apa ya? Oh, oke. PPT. Where are you? PPT. Oke. Waduh, lanjut nih. Bentar ya, saya buka PPT-nya ya. Woi. Kemudian ya kelihatan ya PPT-nya ya. Oke, kita lihat ke layar ya. Kan tadi untuk merubah dari domain HT tadi, dari domain frekuensi menjadi domain waktu menjadi domain frekuensi ya. Tadi yang satu diperkenalkan, ada yang menggunakan Fourier transform ya. Iya kan? Nah, di sini sebelum ke sini saya ingin menjelaskan pakai itu dulu. Oke, whiteboard. Oke, kita lihat bahwa di sini HT dalam domain waktu kan, kemudian di sini ingin merubah menjadi domain frekuensi omega begitu ya. Nah, ini ternyata ada beberapa metode. Wah, saya kasih kotak-kotak dulu lah ya. Bisa sambil nebak-nebak begitu ya. Nah, ini ada 4 metode. Pertama, oke, sebelum pertama kita lihat dulu nih HT-nya. HT-nya tadi kan HT-nya beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan. Dia sinyalnya apa ini? Continue plus non-periodic. Kemudian ada discrete plus non-periodic ya. Kemudian ada continue plus periodic. Ada discrete plus periodic. Oke. Tadi yang kalau HT-nya itu continue dan non-periodic, ini masuknya kotak ini. Keluarnya jadinya adalah H omega dalam domain frekuensi. Ini apa? Metodenya disebutnya apa? Fourier transform. Oke. Kemudian yang discrete dan non-periodic masuknya kotak sini lah ya. Masuk kotak sini. Ini namanya apa kotak ini? Namanya ya discrete bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris time Fourier transform. Discrete time Fourier transform, ya kan? Kalau yang continue dan periodik ya masuk kotak sini lah ya.
Namanya apa? Fourier series. Yes. Kalau yang discrete periodik, namanya apa? Ya tinggal ditambahin discrete time Fourier series. Iya, seperti itu. Oke ya. Jelas ya sampai sini ya? Mudah-mudahan jelas. Apa nih? Oke. Oke ya, jelas ya. Kalau jelas kita lanjutkan nih ke PPT-nya langsung nih ya. Yes. Nah, kelihatan inilah. Nah, kalau tadi dibentuk hubungannya dengan yang tadi ya, ya ini kotak-kotaknya ini di dalam apa ya, ini sel lah ya, di dalam sel itu ya. Ini kita lihat tabel, ini adalah sinyalnya periodik ke bawah, ini yang ke bawah yang non periodik yang ke bawah sini ya. Nah, ini non periodik, yang sini periodik. Kemudian yang baris ke sini itu yang continuous, yang baris ini itu yang discrete. Maka gabungan antara continuous dan periodik namanya Fourier series. Gitu ya cara bacanya ya. Oke, kita lihat. Kalau dari domain waktu ke domain frekuensi yang mana? Yang mana? Ini rumusnya. Ini dari domain waktu ke domain frekuensi. Ya, domain frekuensi ini. Ini. Kalau yang Fourier transform gimana rumusnya? Yang ini. Ini domain waktu menjadi domain frekuensi. Yang ini. Kalau yang discrete time Fourier series yang mana? Yang ini. Kalau yang discrete time Fourier transform yang ini. Terus yang atas ini apa, Pak? Yang atas ya. Ayo apa? Diingat-ingat. Yang atas adalah yang inverse atau kebalikannya. Taunya dari mana? Kita lihat nih. Nah, ganti warna saya lah, ya. Ya, jelas ya. Kita lihat ini, ya inilah ya. Ini domain frekuensi kan, XJ omega menjadi domain waktu. Berarti kan kebalikannya, inverse Fourier transform. Ya. Inverse Fourier transform dari domain frekuensi ke domain waktu. Begitu juga ini, dari domain frekuensi ke domain waktu. Ini juga. Ini juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Monggo. Loh, caranya gimana, Pak? Caranya ya tinggal diintegralkan ini. Diintegralkan kalau yang integral. Kalau yang di sum up ya tinggal ditambahkan. Ya. Di sini saya sarankan Anda membuka lagi catatan-catatan di mata kuliah apa? Matematika teknik. Di sana sudah diajarkan kan bagaimana menghitung Fourier transform, Fourier series, kemudian discrete time Fourier transform, discrete time Fourier series. Ya. Apakah di kelas ini ada yang belum pernah mendengar? Ya, silakan. Kalau belum atau berkomentar ataupun bertanya, silakan. Monggo. Silakan bertanya. Ada pertanyaan, tidak usah malu-malu.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Bapak, tapi saya masih kurang paham, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Kok hasil dari Fourier transform itu kok dalam J omega? Kenapa kok ada J-nya itu loh, Pak? Ada bagian imajinernya tuh kenapa harus ada gitu? Terima kasih, Pak. Harus ada ya. Karena dia bilangan kompleks sih sebenarnya. Kalau dia apa namanya kan dia sebenarnya kalau dari konsep Euler itu di sini J sin J sin T, di sini cos T, di sini E pangkat JT, pangkat JT. Jawaban sementara saya kenapa ada J-nya ya karena dia bilangan kompleks. Kenapa dia kompleks? Kenapa dia kompleks? Karena dia dalam satu bilangan ini mewakili dua parameter, yakni amplitudo dan fasa. Nah, kalau amplitudo dia kan apa namanya ya, bisa diwakili dengan bilangan realnya. Sepakat enggak? Bilangan realnya. Tetapi kalau menuliskan fasa, ini harus ada bilangan imajinernya. Sebagai contoh, kita lihat ya, ini yang ini ya, yang kompleks Euler. Kalau ke sini itu E pangkat min JT. Kalau ke sini itu pangkat min E pangkat min JT. Kalau di sini ini min E pangkat JT. Kita lihat bahwa J-nya positif itu ketika di sebelah kanan, dan ketika J-nya negatif itu di sebelah kiri. Sebenarnya, yaitu jawaban pertama, karena itu bilangan kompleks. Oh ya jelas Pak, dari dulu, dari sejak saya SD juga, kalau ada variabel J itu bilangan kompleks. Yes, betul. Tapi terus kenapa harus ada bilangan imajinernya? Imajiner itu sebenarnya untuk menggambarkan komponen fasanya. Komponen fasa.
komponen fasanya. Yes, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih. Ya. Silakan ada pertanyaan terkait dengan Fourier atau apapun itulah tentang LTI gitu ya. Silakan. LTI dalam domain frekuensi. 3, 2, 1. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya beberapa hari yang lalu saya ngepost apa itu? Soal UTS ya, soal UTS tahun lalu. Silahkan untuk bisa dicoba-coba ya, kalau minat gitu ya, dicoba-coba, dikerjakan. Itu bukan tugas, hanya untuk latihan saja. Kalau minat dikerjain, ya dikerjain. Kalau nggak minat, ya dibiarkan saja. Oke, minggu ini kita sampai sini saja. Jadi kita sudah sampai pada Fourier series, Fourier transform, discrete time Fourier series, ada discrete time Fourier transform. Adapun metodenya, asumsi saya adalah Anda sudah dapat, jadi saya tidak akan membedah sangat dalam, kecuali kalau kamu ada pertanyaan. Kalian ada pertanyaan terkait dengan how to menghitung Fourier series dan Fourier transform secara konseptualnya. Gitu. Seperti itu sementara ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri saja perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat. Ketemu lagi minggu depan ya, 1 minggu sebelum UTS ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.